dulu waktu menikah, ya saya nggak ada malam pertama. Ya. Terus itu sampai 5 hari sebelum pendaftaran, ya beliau juga, wah ini udah waktunya harus nyari calon wakil gubernur. Ya. Selamat datang di Info A4. Yes. Tagline dong. Tagline dong. Kertasnya A1, Infonya 4. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ini udah berapa ya kita? Udah banyak kok. Ini udah studio baru juga, tahun baru juga mungkin nih. Iya, tahun baru juga. Oh iya, ini kita syuting sebelum tahun baru sebenarnya. Kita Tapi sebelum tahun baru, tapi mungkin akan diupload setelah tahun baru. iya, jadi selamat tahun baru 2025. Nah, buat yang merayakan. Yes. Pasti juga. merayakan semua dong tahun Ada baru. yang merayakan. Oh, nggak ada ya? Ada yang bilang tahun baru haram. Waduh. Iya. Nggak boleh niup trompet. Aduh. Terus. Nah, di acara tahun baru ini gue ada berita nih, Ra. Berita apa? Ada harga tarif tol tuh turun 10%. Wush, diskon nih. Diskon buat Nataru, Wah, tahun baru. Baik banget emang presiden kita. Iya, baik banget. Tadi ngomong-ngomong soal 10%, ada lagi nih 10% yang menarik. Apa? Mari lu perhatiin nggak? Di Pilgub Jakarta ada calon independen yang suaranya 10%. Wush, itu Maksud gua sejarah itu. iya, maksud gua AHY waktu itu 16% kalau nggak salah. 17%. 17%. 16 Ganjar. Oh iya, 16 Ganjar. Aduh, selisih 6 dari Ganjar. Padahal Ganjar didukung partai terkuat. Tapi kan nasional, kalau Pak Ganjar presiden waktu itu capres. Tetap sih keren sih. Tetap keren. Untuk independen 10% tuh keren. Gimana cara bisa dana kampanye sedikit, independen, tidak dukung partai, Habis itu nyampe 10% sampai lagi. 10%. Nah, Itu gimana caranya? kebetulan kayaknya orang udah datang. Ini dia, Kun Aguero. Wah, Bukan. Kun Anta. Kun Kun Anta. Anta. Berbanyak Kun. Nah, macam-macam ya. Aduh, Kun mantap. Wardana. Pak Kun Wardana, tepuk tangan teman-teman. Siap. Terima kasih loh Pak Kun datang ke Info A4. Kita nggak ngundang Kun Aguero nih. Bukan. Kun Aguero ya, itu saudara saya itu. Padahal Manchester City langsung. Agak susah bahasa Argentina Masalahnya itu. saya pendukung MU tuh. Wah. Iya. Waduh. Apalagi kemarin menang kan? Aduh, pantas. No. Aduh, coba Pak, Bapak bukan pendukung MU. Jakarta Jakarta dikuasai ya. Wih. Karena Bapak cuma satu dukung MU berarti. Iya, nggak mau ganti dukungan aja Pak. Harus semangat. Tetap semangat ya, loyal ya. Loyal ya. Apapun yang terjadi, loyal. Manchester United, dia Dharma. Gitu ya. Iya, Pak Kun, keren banget loh kemarin. Siap. Ya, walaupun kalah ya. Enggak ya. Iya. Tapi 10% Ya. 10%. Saya suka tuh angkanya 10 kan, 1 dan 0. Itu binary digit. Ya. Binary digit. Itu artinya semua kehidupan itu bisa direpresentasikan dengan 1 dan 0. Ya. Oke. Semua program yang ada, handphone, laptop, kuncinya kan 1 dan 0. Ya, jadi 10 itu mewakili semesta. Jadi angka 10 pun juga punya makna ya, punya Maknanya arti buat tinggi. Pak Kun ya. Iya, iya. Emang sengaja kalah. Itu. Sengaja di 10 aja. Nah iya tuh gimana tuh Pak Kun kemarin? Ya kita akan cerita-cerita pengalaman Pak Kun juga ya selama kampanye kemarin jadi calon wakilnya Pak Dharma gitu kan, calon wakil gubernur Jakarta sampai akhirnya bisa 10%. Nah, Ya. gimana tuh? Iya. Pertama-tama saya berterima kasih nih. Ya, pertama relawan, tetapi yang banyak mendukung ini adalah teman-teman komika. Oh iya? Betul. Oh, Iya. Jadi kalau yang lain kan ke tokoh-tokoh gitu kan, ya. Cuma 02 yang minta dukungan sama komika, ya komedian. Nah, Ya. jadi karena dukungan itu, ya maka menjadi 10%. Oke. Ya, iya. Jadi komika ini perannya penting juga Penting ya banget sekarang ya. Coba kalau kita lihat di polling di sosial media, ya. Kelihatan banget tuh
dukungan komika yang paling tinggi ya. Oh, gitu. 02 paling tinggi Mungkin ya. bagi Bapak, komika sumber suara. Sumber suara. Bagi komika, Ini sumber roasting. sumber punchline. Sumber pancing. Iya. Walaupun saya nggak yakin dia komika di apa tuh bilik suara nyoblosnya Bapak. Gitu ya. Cuman anyway, ya nggak tahu juga kan. Iya. Pemilu jurdil kan. Iya. Andi Luber. Iya, kalau misalkan Pak Dharma dan Pak Kun terpilih, komika jadi makin banyak materi gitu kan. Materi ya, sangat berjasa, luar biasa. Terima kasih nih. Berpunchline kita. Nah, kita akan masuk nih ke kehidupan Bapak. Ini, Iya. ini sekedar informasi teman-teman. Pak Kun ini adalah ayah dari salah satu teman saya, Ijan Farizan Fajar. Waduh. Oh, temenan sama anaknya Pak Kun. Iya, junior gua di ilmu politik UI. Wis. Oh, ada kelas di politik Masuk tahun UI. 2013. 2013. Visioner. Kenapa? Udah visioner. Wah, kayaknya tahun 2024 saya akan maju. Makanya saya harus persiapkan. Wih, mantap. Tapi darah politik itu mengalir nggak sih di tubuh Pak Kun atau Pak Kun Ya. one and only aja di keluarga? Ya, jadi bapak saya dulu memang di politik, tapi bapak saya pernah wanti-wanti ke saya. Waktu ini politik juga. Ya zaman dulu lah gitu ya. Oke. Beliau pejuang kemerdekaan, tapi memang setelah itu beliau di Kementerian Dalam Negeri dan wanti-wanti ke saya, kamu jangan masuk politik ya. Tapi yang namanya darah aktivis, darah politik tuh ada gennya mengalir ke tubuh dan mengalir juga ke anak saya. Makanya anak saya ngambil juga ilmu politik. Oke. Seperti itu. Dan saya memang walaupun saya akademisi, saya juga aktivis juga. Ya, mengadvokasi berbagai kebijakan dan lain-lain. Ya. Tetapi kuncinya itu adalah kita ingin bisa bermanfaat bagi orang banyak. Berbuat kebaikan, mengubah mindset bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Nah, karena saya belajar fisika, saya coba ilmiahkan semua hal-hal tadi. Ternyata sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Ya. Nah, ini ngomongin soal ilmiah, kita coba bermain ilmiah dengan program-program Bapak dulu nih. Wah, Nah, iya, Bisa nggak iya. nih? Kayak misalnya Gimana? lampu merah tidak ada, itu ilmiahnya di mana? Nah, jadi ini menarik ya. Saya itu didukung sama salah satunya tuh Kementerian Kegelapan. Oke. Ya. Oke. Ini menarik banget nih. Iya. Jadi bagaimana ya kalau kita tidak mengetahui, kalau nggak ada gelap, ya berarti kita tidak mengetahui adanya terang. Nah, gitu ya. Kalau kata ibu artinya habis gelap terbitlah terang. Iya. Ya, makanya bagaimana semuanya ini lampu-lampu bisa tidak ada, termasuk lampu merah. Lampu merah. Ya, jadi itu meniadakan lampu merah karena tadi dukungan Kementerian Kegelapan itu. Nah, Berarti ini salah Kementerian Kegelapan, Rob. ya, tapi ada statement juga kan bisa dibuat dalam satu hari. Nah, gimana mau meniadakan lampu merah dalam satu hari? Gimana tuh? Nah, gimana coba? Nah, ganti aja lampunya jadi oranye. Ya, namanya kan bukan lampu merah kan? Oranye. Oh, kalau di komentar tuh ada cara gimana caranya gelap. Gimana? Bercandain orang miskin, orang cacat. Nanti pasti ada yang komen, siapa yang matiin lampu nih? Iya, gelap banget. Gelap banget, iya. dark. Nah, dark itu kalau di fisika ada lagi. Ada namanya dark matter, Oh iya, dark matter. dark energy, Dark dark gravity. Nah, jadi semua yang gelap-gelap ternyata memiliki kekuatan. Ya, semua yang kita lihat hanya 4%. Nah, semua yang nggak kelihatan, ya, padahal ini ada, itu ada 96%. Jadi total alam semesta yang bisa kita deteksi pakai panca indera hanya 4% saja. Oke. Kekuatannya tadi di 96%. Nah, karena para fisikawan tidak tahu, karena itu tidak bisa diidentifikasi, makanya disebut dark. Ya. Jadi dark itu sangat penting, energinya sangat besar. Nah, Ngerti. Gua akan coba Gua punya ilmu politik, pernah belajar sama Rocky Gerung, masa ini Oke. aja nggak ngerti. Iya. Tapi menariknya Pak Kun dan Pak Dharma tuh
pas kemarin ya dengan segala keterbatasannya, angka di survei kecil gitu. Ya di tim, kondisi tim di sana apakah ya optimis aja atau jadinya ya udahlah kita bikin program juga asal sebut aja lah, ini lampu merah, pipi monyet, apa Itu semua ada mengatasi banjir filosofinya dengan tuh. AI gitu kan. Ada semua ada filosofinya. Tetap juga dijalani dengan serius dan sungguh-sungguh, Pak. Satu nih. Coba kan itu ya. Kan ternyata tuh dari 10% itu banyak yang memilih kita tuh dari kalangan Gen Z dan millennials. Ya. Makanya kita buat program yang cocok sama Gen Z millennials. Apa tuh? Ya. Kalau Gen Z kan kata-kata masih pacaran kan. Nah, cintanya masih cinta monyet kan. Oke. Nah, begitu dia senang, dia gemes kan, dijubit pipinya kan. Nah, makanya ada namanya kolam pipi monyet. Oh, ini dia filosofinya nih. Dari Iya. cinta berarti. Iya, cinta menyesuaikan sama siapa audiensnya. Nah, Oke. ya. Nah, Itu kalau pipi monyet bisa dicubit juga nggak Pak? kenapa? Bisa dicubit juga nggak Pak kolam? Wah, kalau pipi monyet, iya ya, jubit airnya gitu ya. Coba bangun kan? Gitu ya. Enggak, pertanyaan gue itu kolam pipi monyet, pipinya ada lesungnya nggak, Pak? Nah, itu dia. Ya, ternyata memang kita sudah ada kolam pipi monyet ya di Tebet Eco Park gitu kan. Oke. Ya, daripada hujan sayang kan dibuang, mendingan ditampung dulu. Nanti secara perlahan dia bisa juga mengisi atau menaikkan air permukaan tanah ya. Ya, jadi Iya. monyetnya ini menarik ya. Itu kalau yang banjir dengan AI itu aku pernah baca juga. Gimana? Nah ini. Katanya Pak Kun lulusan AI ya? Wah, Nah, gitu ya. Apakah semua masalah kita di masa depan bisa diselesaikan sama AI termasuk banjir? Nah, kan kalau AI dia bisa mikir sendiri kan. Nah, jadi kalau misalnya ada air levelnya udah tinggi, nah pintu airnya Gitu. dia ngatur sendiri, tetap sama kayak lampu merah tuh. Lampu merah kan saat ini kan dia melihat nggak melihat volume kendaraan. Jadi kalau ada kosong, tetap aja lampu merah jalan. Nah, maka perlu AI gitu kan. Misalnya Transjakarta ya, rush hour, armadanya perlu ditambah. Nah, tadinya kita mikir kan, suruh AI aja mikirin ya, jam-jam tertentu dia melihat volume penumpangnya, armadanya ditambah. Jadi banyak banget ininya fungsinya ya. Sehingga penggunaan AI di dalam smart city itu cukup penting. Itu sebetulnya membantu kita di dalam mengambil keputusan, di dalam operasional ya, sehingga kita bisa fokus ke tempat lain. Nah, ya. ini menarik ngomongin soal AI ini. Ini sih yang saya takutkan dan banyak orang takutkan, AI mengambil lahan pekerjaan orang. Nanti jangan-jangan kita akan ada dalam suatu masa di mana, aduh mau pilih gubernur, nggak usah pakai AI aja. Nggak usah gubernur, apa itu gubernur? Iya, makanya nanti banyak yang memprediksi. Iya. Ya, orang lebih percaya AI kan kalau sekarang kota kosong gitu kan. Nanti ya sudah banyak yang menganalisa ya, pemimpin berikutnya orang lebih percaya ke AI daripada politisi. Betul. Ya. Nah, kalau udah begitu pemimpin nanti bangsa-bangsa adalah AI. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya, karena kan AI orang lebih percaya. AI dia bisa punya, karena big datanya dia bisa lebih cerdas, prosesnya jauh lebih cepat ya. Nah, begitu orang sudah semuanya mulai percaya, nah ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang ya. Karena AI itu punya kekurangan dibandingin manusia. Apa tuh? Nah, kalau kita sel-sel kita setiap saat itu terhubung ke non-locality atau terhubung ke sang pencipta. Ya, karena sel-sel kita punya yang namanya transmitter. Ya, ada pengirim, ada penerimanya. AI ya, karena dia mesin, dia tidak terhubung. Jadi seharusnya kalau kita bisa mengoptimalkan hubungan tadi, ya itu kan juga kita sebut otak keempat kita. Makanya kayak A4 nih, otak pertama kita di sini, ya ada neural, ya ada jaringan neural kan di sini ya, jaringan saraf. Kemudian di jantung ada 40.000 neurons yang ada di sini.
ada solar plexus, ya. Satu lagi hubungan tadi ke Ini ya, Bapak ngomong apa? A1, A2, Kita A3, nggak ngerti, Pak. gitu ya. Kita akan bertanya karena memang bukan ini kita, bukan ekspertis kita. Begitu ya. Iya. Tapi ngeliat Pak Kun ngomong kayak tersihir gitu. Mesir ya. Pantes 10% ya. 10% Nah, gitu itu, ya. Nah, itu satu-satunya yang membuat masa depan, satu-satunya yang membuat materi, ya, itu dikatakan itu adalah medan. Nah, medan itu banyak di influence, dipengaruhi oleh pikiran kita. Makanya kalau kita pikirannya A, jadinya A, ya. Makanya kita perlu bermimpi, ya. Saya punya slogan namanya dream it and ask why not, ya. Oke. Ya, mimpikanlah dan tanya kenapa tidak, gitu. Ya, makanya disitulah muncul inovasi-inovasi. Ya. Sehingga hal-hal yang berbeda atau hal-hal bahkan yang liar sekalipun, ya, bisa jadi itu menjadi masa depan kita. Betul. Tapi 10% Ya, seperti itu 10% tadi. sesuai prediksi nggak maksudnya, atau di tim Pak Kun dan Pak Dharma juga kaget juga dapat 10%? Ya, 10 itu kan angka ini ya, angka sempurna ya. Kalau Iya. nilai berapa? Jangan 10 dari 100 ya. 0 sampai 10 kan biasanya 10 paling tinggi gitu ya. Iya. Jadi iya. ya kita yang terpenting kita bekerja semaksimal mungkin. Mengenai hasil ya kita pasrahkan kepada Sang Pencipta. Nah, hasilnya 10 berarti adalah 10 yang terbaik buat kita. Karena kita sendiri tujuannya bukan menang atau kalah. Ya. Kalau setiap kompetisi pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tujuan kita adalah manfaat tadi. Bagaimana ide dan gagasan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kira-kira manfaat yang kira-kira dapat diambil dari ide Bapak dan bisa diaplikasikan sama gubernur terpilih itu apa, Pak? Nah, ada satu lagi nih yang namanya getuk tular adab. Nah, ini juga istilah yang populer juga nih dari Yang populer. Pak Dharma nih. Ya. Kalau suka makan getuk gak? Getuk suka. Nah, rasanya gimana? Manis. Manis. Enak ya? Iya. Nah, kalau enak, mempromosikan nggak ke yang lain? Iya. Nah, saya makan getuk enak. Nih, enak nih. Saya kasih kan Mas Jatmo, saya kasih Mas Rama. Ya, itu namanya menularkan. Habis makan getuk, kita menularkan. Gitu kan. Ya, sebetulnya bukan getuk sih, sebenarnya getok. Gitu. Kalau nggak makan, saya getok ya. Oh. Jadi getuk apa getuk? Iya. Nah, adab itu kan kebaikan. Oke. Ya. Jadi kita menularkan semua yang baik-baik. Nah, kemudian, nah contohnya nih sekarang para UMKM sekarang lagi pada pusing karena banyaknya banjirnya produk-produk dari asing, ya, terutama produk-produk Cina. Nah, sekarang dengan getuk tular adab ini sebetulnya kita ingin masyarakat bisa membeli produk-produk buatan lokal, buatan teman-teman kita. Ya, kalau saya punya produk, saya tularkan, ya, beli ya Mas Jatmo. Nah, ini ada yang butuh gitu kan, ya beli ya. Dengan konsep gotong royong, akhirnya ya si penjual ini bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Dan tadi daripada dia memasarkan ini, saya kasih sekian, saya kasih sekian. Jadi semuanya bisa senang, win-win solution buat semuanya. Nah, Berarti emang Dharma Kun ini ada di Pilgub itu untuk meramaikan aja kalau kayak gitu ya? itu sebetulnya konsep yang sangat bagus, sangat Pancasilais, ya. Itu? Getuk tular adab tadi. Oh, getuk tular adab. Ya, karena yang pertama adab ini penting. Oke. Ya, nggak akan bisa tata kelola pemerintahan bagus, ya, kalau adabnya tidak ada. Ya. Ya. Nah, Ya, misalnya tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, tidak ada pungutan liar, tidak ada orang dalam. Nah, kita pengen adab di tadi tata kelola, transparansi, ya, sehingga masyarakat bisa nanti mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Ya, makanya konsep transparansi dan efisiensi daripada birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, ya, itu menjadi kekuatan. nah
ini kan dari tadi kita akan banyak membahas soal filosofi, Ah, kita bahas iya. sesuatu yang material. Material ya. Oke. Nah, pasti banyak orang bertanya-tanya, dari mana Pak Kun kenal sama Pak Dharma? Oh gitu ya. Iya. Karena kalau kita bicara off-air tadi, Mm-mm. katanya Pak Kun tuh baru ditunjuk nggak lama ya, baru berapa? Jadi 5 hari sebelum pendaftaran. Iya, iya. Iya. Menarik tuh, kenal di Iya. mana nih? Jadi saya ketemu di organisasi namanya Gesuri, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Ya, itu waktu itu ada program untuk menyebarkan nyamuk berwolbachia, nyamuk Aedes aegypti, tetapi sudah ditambahkan Wolbachia. Oke. Jadi nyamuk Wolbachia itu, jadi Wolbachia itu diambil dari lalat, ya, dimasukkan. Nah, kalau nanti dia menikah dengan pasangannya, ya, dikawinkan, kawin ya. Ada nikahnya, langsung gitu ya. Nggak ada surat nikahnya ya. Nyamuk menikah, gue baru denger gitu. Oh gitu ya. Weddingnya pakai garden party apa? Kan kita beradab. Kalau beradab kita memanusiakan nyamuk. Bukan hanya manusiakan manusia gitu kan. Oke, oke. Ya. Nah, jadi tadi begitu dia kawin, maka fertilitasnya itu akan terganggu. Ya, jadi dia tidak bisa nanti punya anak lagi atau bertelur lagi gitu ya, sehingga otomatis generasi Aedes aegypti-nya menjadi hilang. Tetapi kan untuk teori semacam itu kita juga perlu melihat dampak negatifnya, apa resiko negatifnya, mitigasinya bagaimana kalau terjadi permasalahan. Nah itu yang sebetulnya kita ingin mengadvokasi untuk mengkaji ulang. Nah ini Ya. tapi ini lewat nih, kita jadi bahas nyamuk nih masalahnya. Nyamuk. Iya, Iya. ngomongin ke kenapa bisa kenal sama Pak Dharma nih? Ya. Dari mana, emang cuman ketemu di satu gerakan doang habis itu langsung percaya apa gimana, atau jangan-jangan nih karena ada ketakutan orang-orang, jangan-jangan Pak Kun lagi lewat nih, Pak Dharma lagi bingung nih, aduh pilih siapa ya Wagub? Gitu ya. Ini aja. Kebetulan. Kalau kita menyebutnya itu udah jalannya Tuhan. Udah ada di sini. Udah ada garis tangan. garis tangan. Garis tangannya. Iya. Jadi memang setelah itu, setelah lama kan beliau Pak Dharma mendeklarasikan ya. Terus itu sampai 5 hari sebelum pendaftaran ya, beliau juga wah ini udah waktunya harus nyari calon wakil gubernur ya. Lu juga nggak tahu harus sama wakil ya, kayaknya. Nah, kemudian ketemu sama Bu Siti Fadilah, kan kita sama-sama Bu Siti Fadilah. Coba ditawarkan Bu Siti Fadilah, kemudian beliau ya menyampaikan udah sepuh dan lain-lain gitu ya. Kemudian ditawarkan lagi ke Bu Mirah ya, pimpinan Serikat Pekerja. Nah, pas saya datang di rumah itu juga. Oh bener berarti pada saat itu kita datang aja. Iya. Nggak diundang waktu. Jadi udah jalannya seperti itu ya. Tiba-tiba datang jadi calon wakil gubernur. Tapi menarik ya, semuanya itu ya udah jalannya ya. Dan ya sekarang sampai saat ini, sekarang tim pemenangan juga sudah dibubarkan. Oke. Ya kita kembali ke jalannya Tapi masing-masing. langsung mau Pak waktu itu Pak? Saat Iya, pada minta. saat itu, iya. Satu langsung mau berarti. Ya. Dan tadi ternyata kita saling komplement gitu ya. Jadi saya lebih ke kalangan Gen Z, millennials ya. Beliau kan senang sekali belusukan ya, ketemu tatap muka dengan warga gitu ya. Jadi beliau sangat aktif sekali. Pagi, siang, sore, malam, walaupun banjir, walaupun hujan, beliau ingin sekali bertatap muka dengan para warga. Ya. Itu ada cerita-cerita menarik apa tuh Pak pas lagi belusukan gitu? Pasti nggak ada yang kenal kan, atau justru udah ada yang kenal juga? Oh, Kun Wardana nih tahu kita, atau jadi ngenalin diri lagi ke warga saat belusukan? Iya, jadi pada saat belusukan memang banyak pengalaman-pengalaman menarik ya. Saya misalnya ketemu emak-emak ya, dan walaupun usianya 50, ada 60, bahkan di atas itu, tapi mereka mau belajar loh sebetulnya. Kita kan punya program internet gratis ke setiap rumah. Nah, Dan iya. kita tanya, ibu-ibu mau belajar ya nih literasi digital? Oh mau, gitu kan. Ibu-ibu makanannya mau nggak kita
masukin di internet, mau gimana caranya, wah mereka seneng banget gitu. Jadi antusias itu ada, dan mereka orang-orang yang bekerja sangat keras gitu ya. Ya mungkin karena sistemnya belum memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang layak gitu ya. Tapi keinginan itu luar biasa ya. Itu sebetulnya saya banyak mendapatkan energi-energi positif dari masyarakat Jakarta. Oke. Dan masyarakat Jakarta kami melihat sudah lebih rasional, sudah lebih kritis ya di dalam apapun, hal-hal apapun. Oke. Ya. Tapi kalau Pak Dharma orangnya kayak gimana sih? Maksudnya memang ketika dia lagi berstatement kan suka berapi-api juga. Di situ banyak menimbulkan kontroversi. Ya, Cocok kan beliau tegas, berapi-api, saya lembut. Nah, cocok sih. Jadi kayak Cocok dua sih. kutub ya, utara selatan gitu kan kayak. Dua kutub juga, karena setelah kita pikir-pikir dan setelah kita ngobrol tadi, ya sama deh. gitu ya. Iya, iya. Iya. Satu ini satu frekuensi. Satu Satu frekuensi ya. frekuensi nyambung. Dua kutub tapi satu frekuensi ya, saling komplement gitu Tapi ya. nyambung, Pak. Nyambung. Maksudnya Ya. memang ketika lagi Ya, di karena- belakang layar juga memang orang yang seperti itu, Pak. Ya, Dharma. karena kita disamakan oleh satu visi. Satu visi. Ya, visinya adalah bagaimana menyelamatkan jiwa masyarakat Jakarta. Itu visinya. Mm. Saya pikir anti COVID. Nah, salah satunya itu karena jiwa bisa rusak gara-gara COVID. Nah, makanya COVID menjadi. Terusan gara-gara COVID. Ya. Tapi kata Pak Dharma, COVID nggak ada. Iya tuh bagaimana, Pak? Nah. Pak Kun, menurut Pak Kun? Ya, artinya kemarin itu masalah pandemi kemarin, ya kan itu orang banyak yang cemas gitu kan, banyak yang khawatir, banyak yang takut, ya sehingga virus COVID-nya ya bisa jadi nggak ada masalah, tetapi karena ketakutan itu, yang kecil bisa jadi besar, kita yang besar, imun kita besar, tidak lama jadi kecil, ya akhirnya kita jadi kalah sama tadi. Maka justru itu kita perlu nanti adanya verifikasi, ya, penyampaian informasi. Oh ini positifnya, tetapi negatifnya juga harus disebutkan, ya. Jadi masyarakat itu perlu diinformasikan secara komprehensif, ya. Misalnya, ya seperti kita ketahui, vaksin kan ada dampaknya juga, ya. Iya. Yang kemarin AstraZeneca dan lain-lain. Iya. Tetapi yang kita dengar masyarakat hanya satu sisi aja. Sisi harus vaksin aja. Iya, tetapi nggak diinformasikan yang lain-lain. Padahal masyarakat butuh informasi secara lengkap. Sehingga mereka bisa juga tadi memberikan keputusan untuk haknya dia juga gitu. Hak untuk treatmentnya mereka. Nah itu sebetulnya yang kita ingin tekankan. Ya. Semua informasi harus tidak ada yang ditutupi, semua transparan sehingga masyarakat bisa memiliki kejelasan ya di dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, ini tadi menarik tadi kalau kita perhatikan ya. Iya. Beberapa orang yang waktu itu sempat mau ditunjuk sama Pak Dharma untuk jadi wakilnya, salah satunya adalah Bu Siti Fadila Supari. Bu Siti Fadila. Orang yang emang percaya akan adanya elit global. Nah, Pak Kun sendiri bagaimana menanggapi elit global tersebut? Ya, ya kalau saya melihat ya, semua itu ada tentunya udah atas izin Sang Pencipta. Ya, kalau ya bagi saya ya itu juga menjadikan kita menjadi tadi memiliki tingkat kesadaran menjadi lebih tinggi lagi. Ya, misalnya gini. Adanya penjahat di muka bumi ini atau ada penipu itu sebenarnya bagus nggak untuk kita? Tidak ya, Enggak. tidak bagus ya. Tetapi kalau kita lurus-lurus aja nggak ada penipu, kita mengerti nggak artinya namanya kesabaran? Ya, ada hikmah dari Ada hikmah. Nah, Iya. Sekarang ada elit global, ya dia punya program gini, kan kita jadi lebih aware. Oh berarti, oh saya nggak setuju. Berarti bagaimana nih kita misalnya
bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, menyampaikan kebenaran gitu ya. Ya, kalau kita menyatakan itu bahwa itu tidak benar misalnya. Jadi kan ada suatu motivasi bagi kita untuk berbuat kebaikan, juga untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Oke. Ya, karena misalnya programnya itu ternyata tidak sesuai dengan hati kita. Nah, Ini menarik karena ada salah satu, saya lupa ini peribahasa atau apa ya, suatu yang emang di ilmu sejarah. Jadi ini sejarah dan politik ya. Pemimpin lemah akan menghasilkan masyarakat yang kacau. Masyarakat yang kacau akan menghasilkan orang-orang yang tumbuh dengan kuat. Orang-orang yang menghasilkan tumbuhan kuat akan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Pemerintah kuat akan menghasilkan pemimpin yang lemah karena sudah terlena. Betul. Akan terus begitu. betul, itu namanya hukum alam. Itu namanya pola irama. The law of rhythm. Ya. Misalnya begini, contoh hidup di Indonesia sama hidup di negara sejahtera, lebih enak mana? Negara sejahtera. Negara sejahtera. Iya. Belum tentu. Kalau kita mau belajar nilai kehidupan, kalau di sana kalau kita mau misalnya mau menderma kan sulit kan, mau berbuat kebaikan. Kalau di sini kan masih banyak orang yang membutuhkan. Banyak. Iya. 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 Tapi kalau misalnya di Skandinavia, apa itu orang miskin? Itu ada di urusan negara. Nggak ada baimong di sana. Ya. Ada. Ya. Jadi di sini bisa ladang berbuat amal yang cukup tinggi ya. Nah, tetapi nanti ada saatnya kita naik, ada saatnya juga mereka turun ya. Tetapi pada intinya kalau kita di dalam semua kehidupan sebetulnya itu sudah diukur, disesuaikan dengan tadi kepribadian kita, kemudian kecilnya kita dan lain-lain ya. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari semua itu ya. Nah, tadi untuk bisa kita mencapai suatu peradaban baru ya. Nah, kuncinya harus ketidakteraturan yang sangat ekstrim. Itu hukum fisika. Hukum termodinamika entropi ya. Jadi kalau misalnya itu sudah semakin kacau dan kacau lagi dan sangat kacau, nanti akan muncul peradaban baru. Oke. Ya. Ini kalau di politik anarko. Anarko. Gitu. Ketiadaan struktur pemerintahan. Jadi bagaimana caranya nge-bring down satu pemerintahan? Pemerintahan nanti akan diganti sama pemerintahan yang baru. Betul. Tapi yang penting itu dulu diturunkan dulu, habis itu diganti lagi dan akan terus. Ya. Cycle akan terus begitu. Terus betul siklus yang membentuk siklus ya. Tapi berarti Pak Kun 100% ini ada salah satu ini Ya. yang menarik. 100% penyebab perceraian itu pasti karena ada pernikahan. Setuju nggak? Bisa diulang lagi? 100% Ya. penyebab persen adalah pernikahan. Oke. Ya, maksudnya kalau kita nggak Gimana sih, bingung gua. nggak sih nggak bakal cerai kan? Karena kita itu nikah, karena mereka sudah pernah menikah. menikah begitu ya. Ya nggak gitu-gitu amat sih ya. Oh, kita mau kemana dulu nih pembicaraannya nih? Dimensinya beda mungkin ya. Dimensinya beda. Nah, ngomongin soal dimensi nih Pak. Kita sempat ngobrol-ngobrol Pak Kun sekarang lagi mencoba untuk masuk ke dimensi spiritual, benar nggak Pak? Jadi memang saya sudah sejak lama sih saya menggeluti itu, karena setelah kita belajar kuantum ya ternyata semua yang material ya dan semua yang spiritual itu menyatu ya. Awalnya fisika klasik Newton itu membedakan ya, ini sifatnya mistik, yang spiritual sifatnya mistik, misterius, yang ini sifatnya logik, rasional. Tetapi dunia materi ternyata dunia spiritual ini menyatu. Nah, untuk itu ya kita bisa mengilmiahkan apa yang tidak terlihat tadi. Seperti apa Pak? Ya, misalnya kayak gelombang nih ya. Oke. Kalau gelombang ini, kalau ya orang bilang saya ngubungin Mas Jatmo, ya kalau misalnya 500 tahun yang lalu ya orang mikir kita aneh kali ya, halu ya. Saya bisa ngubungin mana nih yang bisa mencapai suara saya bisa mencapai ini dalam jarak yang jauh, kan aneh gitu, nggak kelihatan gelombangnya, tapi itu ada ya. Nah,
justru itu hal-hal yang nggak ada tadi yang 96% itu sebetulnya bisa diilmiahkan. Bahwa itu sebenarnya ada tetapi tidak dideteksi oleh panca indera kita. Makanya itu sebetulnya bisa dideteksi kalau kita aktif atau sensitif sensor-sensor yang lain. Oke. Itu dasar kenapa Pak Kun menggeluti itu tuh apa sih? Saya ingin mencari the real truth. The real truth. Ya, the real truth. Yang real truth seperti apa? Ya, kalau saya tanya ya, kalau misalnya matahari Ya. terbit di timur, Ya. itu the real truth apa relative truth? Ya. Real truth. Nah, kalau 1 juta tahun lagi matahari masih terbit di timur nggak? Belum tahu mungkin, tapi ya dengan asumsi saya yang ada, ya kalau belum kiamat dan Iya. 1 miliar sebelumnya apa kayak gitu juga? Nah, itu kan relatif terhadap waktu kan. Nah, ada nggak terus yang betul-betul hakiki, pasti di setiap saat dia pasti seperti itu? Undang-undang penciptaan alam semesta ini, ya, misalnya energi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, itu real truth nggak? untuk sekarang real truth. Real truth, ya, karena sampai saat ini ya belum pernah ada yang bisa menciptakan itu dan memusnahkan itu. Jadi semua bertransmutasi, ya, berubah menjadi benda-benda, ya, padat menjadi gas, gas menjadi cair dan seterusnya. Nah, Pak Kun kan jenius banget nih ya. Makannya apa sih, Pak? Saya dulu suka dikasih wortel mentah. Ya, jadi salah satu kunci itu makanan memang. Makanan ya? Iya, makanya saya nggak pakai kacamata. Iya. Bayangin, padahal saya kan banyak baca. Saya kalau baca nggak baca gitu, apa bengong nggak baca, saya bingung gitu, suka bingung. Makanya ada hal yang lucu nih, ya. Dulu waktu menikah, ya, saya nggak ada malam pertama. Ya. Waduh. Karena saya kan baru pulang dari India. Terus India kan bukunya murah-murah. Saya beli banyak buku gitu kan. Nah, pas setelah itu kan saya menikah tuh. Wah, ini sayang buku ini saya belum baca gitu. Ini mertua bingung. Malam pertama kok bukunya dibawa ke dalam juga gitu. Yang betul saya baca. Jadi baca buku malam pertamanya. Malam kedua juga begitu. Kan ini yang kenapa sama Pak Kun bukunya apa? Oh gitu ya. Kan sama Putra. Gitu ya. Tapi nih yang menarik nih. Aman-aman udah diverifikasi. Udah. Gue baca di Wikipedia nih, Pak Kun. Kan sarjana usia 18 tahun, ya kan? Terus judul skripsinya nih. Skripsinya mau denger mau. Judul skripsi sebagai sarjana muda mengajukan skripsi dengan tajuk perbandingan antara 8 dibaca gimana Pak? 8080 dan 8080. Judul skripsi. Itu saking jeniusnya gitu ya. Saking elektro saya. Elektro. Perbandingan antara Listriknya di mana, Pak? Listriknya di mana? Listrik 8080 itu kan kayak judul skripsi anak matematika. Matematika. Makanya ini menarik nih hubungannya. Pak Dharma kan angkatan 88. Ya, makanya ada brigade 88. Wah, saya ingat. Oh iya, sama nih sama skripsi Sama dulu. skripsi 88. Nyambungnya ke sini gitu. Udah ada sejak dulu. Iya. Makanya tuh saking samanya dibandingin gitu ya. Itu tuh salah ketik. Jadi tuh wartawan yang dulu tuh salah ketik. Jadi aslinya gimana? Iya, aslinya sebetulnya nggak 808. Kalau sama saya dibandingin gitu. Iya, makanya Tapi saya udah jelasin, kan Wikipedia masukin itu. Saya udah jelasin, ini tuh salah ketik. Tapi Wikipedia punya policy kalau dia bukan dari referensi gitu ya, referensi tertentu, dia nggak bisa ngubah gitu. Oh gitu. Itu syaratnya apa? Kenapa? Syaratnya apa untuk jadi referensinya Wikipedia? Ya, misalnya tulisan di sosial media yang bisa dipercaya Tahu gitu. saya ada di Wikipedia tuh, YouTube juga bisa sebenarnya, termasuk verifikasi ini. Oh gitu ya, bisa ya. Para admin Wikipedia, tolong itu salah. Harusnya benernya apa, Pak? 8088. 8088. Jadi Ya. 8080 sama 8088. Iya. Ya sekalipun kita nggak ngerti itu apa, tapi tolong diedit. Diedit ya. Kayak nama istri saya juga gitu kan.
nama istri saya kan Wiwin ya. Wiwin, Iya, bukan Wiwin. istri Ya, Wiwin itu salah lumayan ketik juga. sakit juga. Iya. Aduh. Namanya Ririn. Oh, Riri. Jadi memang Oke, nah Iya. ini ada ini juga nih judul disertasi. Iya. Waktu S3. dokter fisika di ITB. Ya bener, ini bener nih Pak. Betul. Kalau ini. Nah, ini judul disertasinya nih. Apa nih? Penerapan transformasi Wavelet. wavelet untuk reduksi speckle, Ekstraksi. ekstraksi ciri, dan segmentasi citra berdasarkan tekstur. Iya. Oke, itu kayak kalimat-kalimat yang emang nggak ngerti itu intinya apa, cuma digabung aja. Iya, kayak orang lagi ini lagi belajar ini aja, bikin dictionary aja. Iya. Nah, nih, ya, saya jelasin dikit ya. Wavelet, apa tuh wavelet? Wave kan gelombang, let itu kecil. Oke. Nah, ternyata semua yang ada itu bisa diwakili gelombang. Nah, kan kalau Tesla menyampaikan kalau kita mau mengetahui rahasia alam, pelajarilah atau belajarlah mengenai energi, frekuensi dan vibrasi. Nah, ternyata begitu ini dirubah ruang dan waktu dirubah ke frekuensi, itu menjadi sangat teratur. Makanya algoritmanya lebih mudah. Nah, ekstraksi ciri, nah, misalnya kalau kita pengenalan muka gitu kan, ciri itu kayak alisnya, hidungnya, gitu kan. Sekarang kan AI udah canggih ya. Pakai masker, dia bisa mengenali kita. Pakai kacamata, mengenali kita. Pakai helm, mengenali kita. Coba bayangin, canggih kan? Nah, itu yang disebut cirinya apa sih yang dominan? Nah, itu ekstraksi ciri. Oke. Kalau segmentasi itu memilah-milah, ya. Oke. Tekstur. Jadi sebetulnya kalau baca itu, iya. Kalau digabung memang jadi aneh gitu ya. Iya, sebenarnya menarik Pak Kun. Pak Kun kan pinter, terus juga tadi yang ngomongin kebaikan juga, visinya di politik gitu kan, ngomongin adab. Nah, iya, cara masuk politiknya gimana Pak? Gitu. Ya kan bisa dibilang juga di politik sedikit gitu ruang tempat untuk orang pintar dan orang baik gitu. Gitu Kita ya. Harus ada bandelnya juga gitu untuk masuk ke politik. Nah, gimana Pak cara masuk ke politik, Pak? Sebetulnya ya kita ingin menerapkan gimana politik yang santun. Politik kan bisa diartikan juga polite and ethics ya. Polite ethics. Ya, Oke. santun dan beretika. Nah, maka dari itu kita ingin tadi memiliki program-program tadi, ketuk tulak adab dan lain-lain. Nah, karena saya belajar kuantum, saya juga ingin mengimplementasikan yang disebut namanya quantum politics. Ya. Waduh. Ya, kalau Apa kuantum kan atom, ada dunia mikrokosmisnya. Kalau kita berpikir di medan kuantumnya itu sudah merepresentasikan apa yang kita pikir gitu ya. Nah, ini sederhananya ya bahasa sederhana. Nah, sekarang kalau ini banyak ya, otomatis semakin banyak lagi dan ini nanti bisa menjadi materi, menjadi masa depan kita ya. Jadi artinya yang namanya dukungan itu penting. Kita ingin masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi agar Indonesia, Jakarta bisa melompatnya. Melenting kalau kata bahasa. Iya. Melenting. Ya. Korea. Ya. Jakarta ini ya memang kan nanti pindah ibu kotanya ke IKN ya. Nah, tetapi Jakarta sendiri itu bisa dikatakan ibu kota ASEAN ya. Karena sekretariat ASEAN ada di sini. Karena kalau misalnya kedutaan besar misalnya satu negara untuk Indonesia ada di sini, untuk ASEAN ada di sini juga. Nah, makanya kita bisa jadi mercusuar, bisa menjadi trendsetter, bisa menjadi role model. Nah, untuk itu kalangan-kalangan konstituennya memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi. Tujuannya satukan frekuensi agar nanti juga memiliki masa depan yang sesuai dengan mimpi kita atau pikiran kita. Ini di luar nalar banget ya. karena tadi kita pikir, mungkin banyak orang juga mikir, wah nanti kita wawancarain orang kosong. Ternyata kita yang kosong nih habis ini. Kosong Kita yang bener-bener kayak kuliah kita ini habis Ya. kuliah sama Pak Kun ini. Kalau ini jujur ya, ini jujur ya. Ini saya nggak tahu nih nanti judulnya apa ya. Kayak ngobrol apa ini sama Pak Kun Wardana.
Aduh, saya bingung. Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir nih, Pak. Jadi terakhir. seperti namanya A4. Info 4. Info A4 itu berarti Bapak harus nge-speak info A4 di sini. Info A4 itu adalah info-info yang orang nggak banyak tahu dan mungkin orang perlu tahu, Ya. tapi nggak seberbahaya atau informan banget info A1. Karena itu kan masalah bocor halus saya, bukan masalah kita ya. Iya, Gitu ya. iya. Ada nggak, Pak? Silakan Pak Kun. Info 4 buat kita nih. Dalam hal apa nih? Mau dalam Mungkin pilgubnya boleh. Terkait ini sih menarik. Ya kemarin Pilgub meraih 10%. Iya. Ya gimana nih bawa Rahasianya nih, bukan mungkin rahasia, lebih ke ini 10% ya kedepannya harus dirawat, dijaga atau apa rencananya nih untuk 10% rakyat Jakarta yang milih Pak Kun kemarin, ada rencana nggak kedepannya atau ide-ide program-program kemarin mau coba direalisasikan lewat gimana? Pilgub yang gubernur yang terpilih, ada nggak info-info yang seputar itu Pak Iya. Kun? Saya melihatnya ya, kalau dikatakan kemarin yang nilai 10,53% ya, saya pikir ini adalah bagian dari pembelajaran ya. Ini pembelajaran bagi semuanya, termasuk bagi kami gitu ya. Dan di sini juga kita melihat semakin meningkatnya tingkat kesadaran ya, tingkat kesadaran dalam arti rasional dan kritisnya masyarakat gitu ya. Dan kita ingin merawat yang tadi yang 10,53% ini ya, tetap dengan cara engagement. Tapi memang kan karena kita nggak punya sumber daya ya, kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya non finansial ya, misalnya dengan sosial media ya, ataupun dengan kita lagi bentuk semacam gerakan yang nanti komunitas-komunitas yang ada ini bisa menjadi atau memberikan manfaat buat mereka. Berarti akan ada gerakan dari Dharma Kun setelah Pilgub Jakarta. Ya, lebih sifatnya manfaat. Manfaat ya, apapun mungkin dari langkah-langkah kecil ya, sehingga ini bisa menjadi besar ke depannya. Tetapi yang jelas semuanya itu didasari atas cinta, atas keinginan kami untuk mensejahterakan warga Jakarta atau warga Indonesia secara umum, seperti itu. Oke teman-teman. Nanti akan ada gerakan, akan ada sifat kontribusi dari gerakannya Pak Dharma Kun ya? Ya, saya menyebutnya gerakan pemberdayaan. Gerakan pemberdayaan agar mereka bisa produktif, bisa lebih cerdas, ya, dan bisa lebih sejahtera. Gerakannya juga semoga makin besar gitu kan harapannya. Dan udah pasti bersaing dengan Pak Anies. Kita nggak ada yang namanya kompetisi. Nggak ada kompetisi. Kita selalu kolaborasi. Karena di dalam fisika kuantum ya, kita ini sebetulnya entangled, saling terhubung satu sama lain ya. Dan fitrah kita itu sebetulnya kerjasama gotong royong tadi ya. Kita punya platform loh, yang lain kan ada platform kapitalis, kita punya platform Pancasila yang betul-betul bagaimana bisa menghubungkan semuanya dan saling membantu satu sama lain. Berarti kalau kolaborasi bukan tidak mungkin 2029 akun Anies Kunwardana. Itu Pak. Kunwardana teman-teman. Ya. Dari Info A4, kertasnya A1. Infonya A4.